Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, Mewali Malia Sarang Titiang Kucita Dewi. Tetap dalam program acara OR, Obrolan Rumah Bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seorang pelaku seni yang mungkin salah satu merupakan request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Jero Widya. Swastiastu. Tapi gak keren nih Bu Ge. Asing asan orang buge sih. Nah, tante tante kira. Lu buge pada lu. Tapi gatre. Astungkara bece. Benapi gatre? Bece ya. Aduh. Kene yang suka ketemu Jak Liku nenek. Jalan berapa Ibu dulu Bu? Ibu jalan berapa ya? Nah sebenarnya Niki juara 1. Nah sebenarnya. Oh enggak. Iya, karena apa lewat waktu. Lewat waktu ini ke. Angkat lewat waktu nih. Ya juara 1. Ya, baik dan Niki juara 1 RRI Liku Sebali, juara 2 Liku Sebali. Bu Niki akan kenten Bu, kan parade Liku nih ke. Oh enggak. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa loh kita menyatakan bahwa diri kita tuh pernah apa namanya lomba. Enggak bermusuhan. Bahkan itu memang benar-benar ruang waktu lomba Liku itu memang tiang baru tahu liku-liku. Iya. Kan satu ruangan waktu itu. Iya. Tapi sih masalah sih, orang kan biasa bilang, oh yun ada di Liku, oh nih Liku. Kadang-kadang dianggap itu sebagai apa namanya ya persaingan, padahal tidak kan. Semua ada membawa rezeki masing-masing ya. Biarub. Karakternya kan pasti beda-beda. Beda-beda. Postur juga beda. Beda. Lika. Kalau ini kucing, kalau ini bangkung. Bagus kalau kayaknya kita collab ya. Iya. Tapi nggak pernah collab loh kita, nggak pernah collab. Kok nggak pernah di Pedungan kalau nggak salah tuh waktu itu STSI kita penarungan ya Ji ya, pernah loh sekali kita ketemu. Ya segitu waktu itu kan apa namanya tiang sejak STI-nya iya waktu itu satu panggung. Iya satu panggung Bu Jero ya lengkap ya nah apa yang gede Buge, saya mau ngajak Buge ngobrol Niki karena banyak juga yang nanyain, tolong dong wawancarai Jero Widya. Masa sih? Mungkin karena keramaian Anda itu masa pandemi di konten Anda. Keramaian yang berita miring atau berita yang lurus? Oh, yang berita miring kasih nama pokoknya hal positif. Nah, tapi sebelum ngobrol-ngobrol terkait dengan terjun ring seni, perkenalkan diri Dumun. Mang depan netizen Nawang, nama lengkap, nama panggilan, kelahiran, golongan darah, alamat. Baik, Swastiastu nya Dumun Niki tiang ring pamirsa sani mireng ring rumahnya OR-nya Kucita Dewi. Tiang tonton tio swastan asli titiang Ninyoman Widyasari, titiang asli Kramas. Terus tiang makin merabian ke Jukut Paku Singakerta. Iya. Lahirnya melak ting orang Bu. Pasti nu cenik deh karo. Ya, lahirnya 11 Agustus 85. 85 berarti makin sekitar 37 nih mungkin. 37 nah 17 tahun lah. Masih kepala 3 lah. Masih kepala 3, berapa? Aku masih kepala 2 kok. Tapi aku yang seumuran ya. Oh iya baru nggak 30. Nah. Happy New Year kan. Wow, Happy New Year. Semoga di tahun ini semakin lebih baik ya untuk seni dan prestasi kita. Buge, boleh diceritakan dari umur berapa sudah tertarik di dunia seni? Masalah tertarik nih Keng tiang dari kecil udah. Dari kelas 3 SD udah bisa ngarje. Dulu ya, sanggarnya di rumah. Karena ibu ya? Iya, Ibu Madewati. Ya. Ibu Madewati niku ibu tiang sekaligus guru tiang. Waktu niku ada beberapa tahap-tahapan anak-anak yang dikelola uruk aja memek di tiang kenten. Terus kelas 3 SD nyambung sampai SMP itu bisa ngelepis pedidi.
Dari Arjo. Dari Arjo pidanto bemanpes kuda kalau saya salah tuh nah duang tali tengah apa kuda duang tali tengah buka 2.500 beliau tuh beliau Ya, mantu anak-anak kan sudah banyak. SMP. Di Arjo melajah uling SD nih dari tokoh apa? Dulu pertama kali memang dari liku uruk jak Langsung. memek. Terus ke pindah bin karena saya ngade di gelombang yang kedua tuh tidak ada pemeran liku. Udah ada pemeran liku waktu tuh Tuni Cerling. Nah, waktu itu udah ada tiang jadi Mandri Budo. Terus di gelombang ketiganya dan keempatnya napi jeten wenten tiang pokok dari bahan serep. Limbur, desa itu. Berarti hampir semua gending pepesonnya bisa dong. Ya, nah bisa lah. Itu Bedik-bedik. diawali dengan melajah megending malu apa ngigel? Di awalnya dulu mau gending. Megending. Mau gending demun sampai ajak ke aung untuk apa sih adanya cara jani itu ada tukar tuh mesti aung untuk sampai di itu kai ambil memam. Serius kai ambil memam katanya biar panglos suara kayak gitu ya mau gending ngajak konyang cowok cewek pokoknya memam itu iya Zaman dulu teknik Iya. vokal seperti itu. Zaman dulu begitu teknik vokal kita. Terus ada lagi kayak gimana tuh ya? Kayak kita nari bareng-barengan kayak gitu. Misalnya ini perannya dari condong barengan tari condong semuanya. Kayak gitu sih. Terus lanjut lagi setelah SMP mulai mulai ke upah dari Desa Rai waktu itu. Desa Rai syuting TVRI itu. Wih, itu baru katitlah kelas 1 SMP mensempel itu syuting TVRI kupah terus waktu itu saya kupah ngayah sih di Dorbringin waktu itu tapi sama nak beklik-klik sih sama kayak Bu Dedes kayak tuh sekebriknya memek gitu. Nah akhirnya di kebo sampai saya senyak pesu noang karenanya Adiknya nih. ada Bapak payas nih. Bawa payas mungkin belak gitu kan. Oh, Payas. belak. Aduh me senyak sing pesu sampai didorong pesu tuh sampai ke tengah ya biasa aja. Ya namanya kita malu kan lak gitu. Ya setelah itu menek ben lagi bobo SMP ke SMA sekarang. Justru SMA tuh saya malu. SMA di buka kene. SMKI. Jurusan tari. Jurusan tari. Astungkara lulus. Saya yakin kok anak lulus. Berapa tahun? 4 tahun? 3 tahun. Oh, belum SMKI waktu itu. Sudah menjadi SMK Negeri 3 Sukawati. Oh gitu. Ya. Berarti Angkatan 2004 waktu itu lulusnya. Terus akhirnya waktu SMA nih kan yang nyak ngigalarje. Suwud dong sing akhirnya nggak tahu kenapa Terus gimana? Tap SMP bengigal aja. SM. Nah, anggap bengigal Ngigal. mulai. SMA dulu pas waktu kelas 1 pernah nari condong pengarjan. Di situ udah dilirik sama bapak waktu itu masih kepala sekolahnya Pak Karse kalau nggak salah ya. tuh. Ya dilirik, oh ini ada bakal harjo SMKI besi itu. Akhirnya lagi gimana keadaan waktu itu lagi nggak pernah kelihatan waktu 1 semester aja. Setelah itu kelas 2 malas tinggal arjo karena malu. Karena waktu yang menyebabkan malu. Waktu itu nggak seperti sekarang loh, Ge. Arjonya nggak booming seperti sekarang arjonya dulu. Zaman itu kan masih yang modelnya tradisi kan masih kental. Walaupun tradisi waktu zaman dulu waktu itu Nike belum populer seperti sekarang calon narangnya. Oh gitu. Ingat yang masih ingat nih calon narang belum populer pada waktu tahun itu nggak seperti eksis seperti sekarang tuh calon narang. Dulu tuh palingan klasik tedun susun memang sih klasik itu. Kalau pepremonan dunia bondres belum waktu itu belum setenar masih dramagong itu tenar. Waktu itu masih dramagong dan masih lawak-lawakan saja. Yang saya tahu waktu itu kena ngetek pokoknya likune kayak surat nih kan kayak dek bola
Itu aja waktu itu masih eksis. Nah kayak pelinting mas kayak itu tuh kayak berarti prembon dah ya. iya. Sebaya tiang waktu dulu tuh belum ada yang eksis. Akhirnya terjunlah ke dunia joget. Penari joget nih. Alumni joget. Udah tahun dari pergi Kelas 2 SMA. Ulin kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Pergi joget sampai nganten. Nggak enden malu ngelanjutin sing kuliah sing. Enggak, waktu itu karena satu. Nah, tiang pun terjun dari penari joget tuh karena ada alasan. Alasannya untuk bayar SPP. Sekolah. Ya, dulu kan memek cuma sendiri cari kerja. Bapak sudah tenkari waktu tiang kelas 6 SD kan. Terus sengidang mayah masuk gitu, hampir putus sekolah loh SMA. Hampir putus sekolah karena memek nggak pas ngigel sing ada kayak gitu. Mendagang nggak bisa keluar dari rumah. Pidan kan dulu memek ngancung kamon, terus ngigel kayak gitu. Terus ada akhirnya sampai memek tuh mendagang kan. Kok jadi ku menangis. Ya memang kalau menceritakan masa lalu. Terus tuh bayar SPP nggak bisa. Padahal timpal waktu itu tur kan study tour ke Jogja. Tiang sampai nggak ikut. Pek miyagan ajak guru BP. Ya nu ke hidup guru BP jadi nonton mungkin pasti ingat. Pek miyagan waktu itu ajak guru BP sembang naik. Leng ditulah tiang bersih keras. Saya harus bantu orang tua nih. Terus di samping itu lihat memek kan mendagang sampai nak ngemang pisu sampai ngentungan di beten tuh. Itu udah tiang nyemak pesnya memek sampai tiang ngeling kan. Dari itu saya harus berusaha, akhirnya terjunlah ke penari joget karena pesnya itu cepat man. Ya. Tari joget pokoknya sing masuk betul semangat tari penyambutan. Terus malamnya lagi nari joget. Waktu itu upahnya 50 loh. 50.000. 50.000 kan gede tuh. 50.000. Ngajak seke tuh bukan? Ajak seke dari Tabanan negara ada joget nih. Tapi kita dijemput di kos. Iya. Jemput di kos. Akhirnya di kela langsung nyoget. Berarti Arjo ngoyong nih. Ngoyong. Sing menjemak. Sama sekali sing. Akhirnya sing dilanjutkan mengigalnya sih ketika tadinya jek fokus ke tadi joget. Joget terus nyoget. Sampai berapa tahun itu? Sampai berapa tahun ya? Kalau nggak salah nih ke 2005 kalau nggak salah, tapi berapa tahun pokoknya lama nih ke 2006 2007-an masih kok nyoget terus pada akhirnya ketemu dah ini sama sekenya Pak Dolar di Bangli. Dari sanalah yang ditanya sama Pak Dolar, Uli Kramas bisa ngigal Arjo kita ragane. Bisa Pak, pedan tadi liku gitu ya. Dari sanalah mulai. Nah, titik mulainya ngawitnya lagi. Bien ke asal. Lagi ke asal. Asal mula. Bien ngulang muro. Bukannya saya ingat sih namanya darah kental udah pengarjan ya. Pasti kan masih ingat kan. Tapi tetap muruk kengken pola pali rago dadi liku kayak gitu. Orang belajar nih sekan ya Pak Dolar tuh. Terus setelah itu muruk lagi sama bibi mian roti itu kan liku keramas tuh. Sama dia muruk. Akhirnya sama Pak Dolar lah dulu pertama kali lagi nari bondres kayak gitu. Berarti yang pertama Premon. Premon almarhum Dolar. Lama juga. Makelo itu. Lama ada 1 tahunan. Ke upah? Dibilang ke upah ya, dibilang enggak ya. Pasti lebih kan ngigal joget suut dari ngigal joget kan, dari pergi joget suut. Tetap. Ngigal liku jalan. Ngigal joget jalan. Iya. Cian liunan mana di liku apa di kene? Bagi tiang sih sing hitungan liu bedi ya. Kita namanya mungkin tiang hati tiang sudah kebentuk dengan seni, tidak memikirkan liu atau bedi, itu yang penting yang mana aja bisa ngambil untuk kita beraktivitas di dalam seni ini kok kita ambil. Tapi gitu. Yang lebih nyaman jujur yang mana Bu?
ke Bondres seperti sekarang. Ya, kayak liku. Yang dari Bondres, dari liku, yang pertama kali desa Rai nih. Desa Rainya untuk pasangan tiang. Dulu Moktora almarhum. Itu yang pertama. Iya. Dulu grup kita nike, terus di apa dulu ya? Lupa tiang dulu nike. Yang pertama kali nikah? Iya, sama Jik Dolir. Ya, sama Jik Dolir. Nike dulu baik itu ngeliku Arje maupun ngeliku Dramagong. Terus setelah nikah setelah nikah sudah selesai di Pak Dolarnya, enggak sih selesai gitu karena mungkin situasi waktu itu bapak sakit. Jadi kita cari sendiri-sendiri jadinya freelance. Ya di samping nikah Wentan masih nak ngajak kan kayak temennya Memek Nopeng, kayak Memek punya acara gitu, diajak sama Memek. Terus pas waktu nikah kenal nari di Bedulu, kalau nggak salah tuh di Bedulu Mas nari, terus kenalah sama Dadong Beli Juane. Oh iya. Setelah nikah mungkin dilirik sama Beli Juane, dilihat katanya dia menurut Beli pakam liku, kok ada cewek ngidang pakam liku gitu. Tuh sama Beli Juane lah. Sebelum sama Beli Juane dulu di sini di tempat tiang, kalau ada calon arang tiang ngayah kadang-kadang jadi liku. Sempat juga disupport sama ini sama Lola. Karena dia tahu dulu tiang tuh pernah ada di desa Rai. Dulu pakaian liku tiang kan cara kita kan nak ngenut regege nama maro tuh padahal bang lah pakam pedidi tapi kat sing tuh angon kan ngenut cara kayak liku-liku muani cara jani itu kayak gitu pokoknya perform pakaian yang dikritik lah sama Lola. Jero kan pengarjan cewek pakam asli rah, pakaiannya pakaian asli pengarjan cewek rah. Dari sana tiang lagi mulai ngulang pakaian kayak gitu. Iya, jadi melepas atribut yang modern. Aplikasinya proses kan banyak prosesnya kayak banyak berarti sekali. Berarti Suwe juga di sama Dadong Rerot ya? Suwe sampai 1,5 kayak Layan Sari Jaya Prano itu dah. Pertama itu dah. Pertama kali jadi dong. Ya. Setelah nikah enggak sama Gases. Sama Gases, setelah sama Gases lagi mencari sama Gustopo pernah. Grupnya Gustopo terus ngasih. Setelah itu lanjut lagi freelance lagi Pak Petruk membentuk lagi dia kan. Pak Petruk kan udah selesai sama Gustopo, membentuk Pak Petruknya grup lagi di Pak Petruknya. Oh gitu. Pak sama Pak Manarte sampai pernah huyut tetaen. Karena kita meseke jadi nyanggup pacarannya Pak Man. Jadinya pas ke majalan kan dadene raga mau ngena dadene. Berapa kali udah itu kopingnya sampai koping sampai kebus tinggal munyi gitu loh. Pas waktu itu gitu modelnya yang lebih baik freelance aja seperti ini gitu. Berarti makin memutuskan tuh freelance. Iya. Suka duka. Boleh dong diceritakan kalau sukanya menjadi pergine liku. Tapi biasanya kan nenek tepuk masih tadi kayaknya kan digases ya desa Rai juga ya. Ya nggak salah sih, ambil banyak peran juga dia. Tapi lebih dominan memang ke liku ya. Ya Niko masalahnya waktu itu udah di desa. Karena udah terlalu sering terlalu sering tuh yang tuh ngeliku gitu. Apa salahnya kita kolaborasi sama kinclong kan? Apa salahnya kita kolaborasi sama teman kan? Dulu, berarti ada keinginan nggak untuk beralih peran selain menjadi liku? Memang saya gak canggung apapun peran kita yang kita capai itu misalnya yang kita lakoni. Kalau melakoni yang lain pasti agak canggung kan? Ya kalau misalnya ada orang memang membutuhkan, siap. Why not? Gitu, iya Tahu juga kita juga melatih seni aman kupah tan purun tiang dumun mohon maaf dumun. Berarti memang fokusnya di liku dulu ya. Iya karena Wentan nak nikang kayak
Pak Manarte ngorin tiang nika pun apa yang kamu lakoni fokuskan, nikmati, bawa ke dirimu seperti itu. Makanya tiang menikmati sekali jujur sampai tiang waktu melajaliku kan banyak kaset loh tan dari bibi tiang melajaliku dari meme RRI juga tiang sampai beli kasetnya loh. Berarti belajarnya lewat kegiatan visual ya? Iya, waktu itu masih PCD, nggak ada YouTube iya, ya. Nah, Belajar seken tuh, mulai belajar. Lewat itu dah media dah. Iya. Nah, Bu Ge, boleh dong berbagi suka dukanya, suka menjadi seorang peregine. Sukanya satu dapat ngayah, itu yang terutama. Karena besan memek, saya ngade peregine tuh akan mulus terus. Mupah kita memalunen. Pastikan kan ada tempat raga ngayah. Itu yang paling menjadi kebanggaan kita sebagai peregine dulu. Boleh ngayah walaupun dulu tuh kan kita di ngayah tuh apa saya ada nak ngemang pipis bidan kan. Nasinya nasi bungkus saja. Tapi itulah kenikmatan kita sebagai seorang seniman, menunjukkan kreativitas kita sebagai seorang pelakon seni kan, gitu. Itu sukanya. Itu sukanya. Yang dukanya ada. Dukanya apa ya? Ada. Sana saya ada. Astungkara gimana ya, Gek ya? Dukanya gimana ya? Soalnya saya anggap itu bukan duka gitu loh. Saya anggap itu sebagai pembelajaran diri. Makanya saya tanya tiang ada nak ngorang oh tiang kene saya bang pes pedik bang pes ndak ada sistem seperti begitu dalam hidup tiang malu pribadi niki. Pokoknya saya walaupun dicibir dengan orang, walaupun saya dikasih tahu pet prade di tengah kalang jero dekene sampai gantung aku ya najak beli juano takon aja jak beli juano kat pelih ban raga memunyi kan raga konen des masaut untung aku aja beli juano bang munyi kudang bang munyi jak ragane sekan aja beli juano jadi sekan serius nih Pak Dolar pun juga pernah begitu katin tong bantal tiang lo di panggung iya karena tidak tahu raga dom karangan nu masih raga ngerenyap marah melajah kan gitu tuh bagi saya itulah cibiran orang baik itu baik maupun tidak baik dianggap itu motivasi diri sendiri. Tidak ada saya istilahnya aku kene yang tidak ada istilah seperti begitu. Jadi memang tidak ada modelnya duka tuh. Ya. Biar negak motor, kartung belus, pakaian belus, tetap demen. Nah, kan selama pandemi Niki yang lihat kan Bu Ge-nya juga aktif ring konten ya. Apakah itu pelariannya pertama kali membuat konten di masa pandemi? Pas. Berarti tidak cepat juga nih mengikuti zaman ya era digital. Berarti karena pandemi baru beralih ke sana. Pas waktu itu kebetulan diajak kan sama beli pangot sama beli terlatro gitu. Jero kayak kene oh nah asalkan sing bermasalah gitu. Ya oke lah kita cari hiburan ya namanya kita cari hiburan. Oke kayak bikin konten lah. Channel YouTube-nya? Channelnya sekarang Lala Lele, dulu Gianyar Aman Makedean sih. Ya sekarang Lala Lele. Subscribe ya guys. Subscribe ya. Awas sing subscribe. Itu kan memang tidak berias ya? Enggak. Nah, biasa di alasan Tia mau tanya, kok bisa tidak berias? Kan kebanyakan sekarang yang seniman ngai konten pasti mau payas. Tapi Bu Ge kok enggak mau payas? Sama Pangot juga enggak mau payas. Wajah asli. Gini, kenapa tidak berias? Karena ini Bluetooth ya, Bluetooth latronya pingin masyarakat tahu, oh ne pergino ne saya ngigal tuh saya mapayas kene gobane gitu. Lucu saya raga aman saya mapayas gitu. So pasti tiang pasti lucu. Pada cara kan saya mapayas kan oh kita percaya diri aja gitu loh. Nah lucu nama balen nak sing gitu. Itu konten yang pertama itu kayaknya yang apa ya kayak yang itu nonton ya banyak sih nontonnya. Banyak. Tapi kebanyakan perannya itu memang seperti liku ya. Mulai logat mulai gitu. Berdarah daging yang kewa gitu. Ya. Berarti untuk makin ampun berapa konten yang dihasilkan? Berapa ya?
Saya Banyak ngetek kayaknya deh. Banyak Ah, ya? 12 pas. Kemarin yang lihat kemarin bunga rasanya nggak? Iya, yang munggah. terbaru ya. Buat Yang kalian yang terbaru. belum nonton, cus ya. Cus tonton, cari Lala Lele. Ingat di subscribe, di like, komen harus komen yang pedas pokoknya. Di share juga. Ah, oh ya Rob. Ya, Buge, harapan Buge ke depan ini napi. Niki udah memasuki Harapan. tahun 2022 Harapan ke depan tiang untuk napi niki. dari seni berkeseniannya. Untuk seni pokoknya kita semua pelakon seni tiang berharap untuk tahun 2022 niki kita semakin berkreativitas. Baik itu tidak ada istilahnya junior maupun senior bagi tiang. Karena kita sama-sama melakoni untuk seni. Ayo kita bareng-bareng, jangan anggap itu persaingan. Kalau ada jangan saling mencibir kita sesama seniman, ayo saling mendukung. Karena seperti paguyuban sekarang ada paguyuban seniman Bali ya Ji ya. Nah, terutama Aji juga ikut sama Ge. Waktu itu tiang juga pakai tapel. Ada yang di konten saya dia pakai tapel. Tonton. Nih dayo nih sejak milu nih ngayan. Tonton. Ya. Terus Pertama kali lo Pertama kali pakai pakai tapel, tapel. Dedi pang harus ngomong tapel jadi tompel ngai kan mulai ya dulu. ya. Ya tapi itulah sukanya kita juga kan. Nah makanya Niko pun tidak ada duka. Pokoknya kita tuh jadi seniman mudah-mudahan tidak ada duka. Bede tunas, liu tunas, wenten katuran enten biasa makan nyam ngabot tas boleh nge pamit Iya. Biasanya ada kan harapannya adalah tiang. harapannya nge yen wantah minat terah di tiang tentunya pasti tidak neko-neko. Iya. Nah, Bu Ge, pesan deh buat generasi muda. Pesan untuk generasi muda biar tetap ngajakin seni budaya Bali meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Pesannya tidak banyak nih. Pokoknya tiang minta berkreasilah kita semaksimal mungkin. Seperti tiang dibilang sama Beli Juwana kan, bikinlah karya. Apapun karyamu itu, apapun yang kamu lakoni dengan semaksimal mungkin. Ya, kayak itu. Itu aja sih menurut tiang untuk anak muda. Kan kadang-kadang anak muda berkaryalah yang positif itu ya pasti itu, ya. iya. Itu disampaikan sama Bu Ge-nya berkaryalah. Iya, berkaryalah dengan positif. Hal-hal yang positif tentunya. Betul. Jangan yang negatif. Seperti Tian juga yang mengikuti itu war on drug. Jangan narkoba. Tuh, ya. Narkoba no. Iya. Seks bebas no. Pak Juana prestasi. Yes. itu biasanya kalau sama Dong Merot. Iya. Narkoba no, seks bebas no, prestasi yes. Terima kasih banyak Niki. Yes, sarang-sarang. Ternyata luar biasa juga lika-liku perjalanannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa collab. Ya. Itu sira uning ada nak ngararah kan. Ya, siapa tahu. Ya. Yang ceritang sing telah cerita. Karena kebandaan untuk galah. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Iya. Sharing lagi. Nah, Bu Ge, pokoknya biar sukses pokoknya. Terima kasih banyak sudah mau diajak ngobrol di OR-nya Kucita Dewi. Dan Tiang punya oleh-oleh buat Bu Ge. Cie. Kayaknya saya ngasing deh. Ini dari Nio Nirmala Oil. Ya, ini berupa minyak nih, yang dibuat dari rempah-rempahan. Buah kelapa dan rempah-rempahan. Hampir menggunakan 25 jenis kelapa. Dan ini bisa dibalurkan di area yang sakit, juga bisa dibalurkan ke seluruh badan. Area yang sensitif? Boleh. Wow. Diminum juga boleh. Oh, diminum boleh? Sira uning serak ulian ngeres. Astungkara. Masuk semua niki buat Nionge Nirmala dumogi serat yang hilang niki ya. Dan kita juga punya sponsor yang sangat luar biasa niki di belakang kita ada Wow. Apa ya? Ini diberikan oleh Dana Mandiri apresiasi terhadap seniman berupa satu logam mulia berupa emas. Wow, sukses semua niki, dan sudah bersertifikat
Nggih. Ya, dan tentunya juga sudah dibukakan tabungan plus langsung menjadi anggota Koperasi Dana Mandiri sebesar 500.000 ribu. Ya. Berarti dadi ngilepes so. Jadi kan sebelum menjadi anggota koperasi. Oke tuh. OR disponsori oleh KSU Dana Mandiri, disponsori oleh Dana Mandiri dan sudah sah menjadi anggota koperasi di sini. Dadi nyilepes itu, dadi nabung. Dadi apa dan itu beli pulsa listrik apa dan lain sebagainya boleh di sana. Wow. Karena sudah berbasis digital, nanti tinggal diklik di handphonenya di Play Store cari On Time KSU Dana Mandiri. Oke, suksema niki, suksema pang banget niki buat sponsor dan kucitange. Buat Aji juga suksema Ji. Semoga berguna, bermanfaat. Astung karo. Dan teman-teman semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya dan mengobati kekepoan kalian ya terkait dengan Jero Widya. Niki sampun aslinya nggih. Jadi jangan lupa tonton video-videonya di Lala Lele channel YouTube. Dan seperti biasa kalian wajib tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian buat yang belum subscribe buruan kalian subscribe channelnya di bawah niki tekan tombol lonceng, like, share, and komen. Titiang Kucita Dewi sarang Bu Jero Widya. Ngalung semua pamit. Sina Panta Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam hore. Salam hore.